Shalom. Saya percaya saudara hari ini dalam keadaan baik dan berbahagia. Hari ini saya berada di salah satu lokasi tempat wisata yang ada di kota kami. Dan saat ini di tempat ini saya sebenarnya tidak siapkan untuk mengambil video, tetapi karena ada satu kabar atau satu cerita yang menarik yang saya dapatkan, dan cerita ini memberkati saya sehingga saya pun tidak lagi mau menunggu waktu. Saya juga rindu untuk berbagi berkat, berbagi sukacita ini kepada saudara semua. Cerita ini berkisah tentang seorang anak Tuhan yang selalu menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya kepada sahabat-sahabatnya dimanapun dia berada. Cerita ini saya samarkan dan saya beri judul Johan dan Sahabatnya. Johan adalah seorang anak Tuhan yang selalu menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya kepada sahabatnya. Suatu hari Johan bertemu dengan salah satu sahabatnya dan Johan bercerita tentang Yesus kepada sahabatnya ini, dan sahabatnya ini berkata kepada Johan, "Johan, seluruh keluarga saya dan turunan saya tidak ada satupun yang percaya kepada Yesusmu itu." Tetapi Johan berkata kepada sahabatnya, "Sahabatku, tidak ada yang mustahil bagi Yesus." Dan akhirnya Johan dan sahabatnya berpisah. Tapi 3 bulan kemudian kembali mereka tanpa sengaja bertemu di salah satu tempat dan di salah satu kota. Dan disitulah temannya itu bercerita tentang keberhasilannya dalam bisnis kepada Johan. Dan karena temannya itu begitu menggebu-gebu, begitu asik, begitu semangat bercerita tentang bisnisnya yang sukses kepada Johan, sehingga Johan tidak punya kesempatan untuk menceritakan pengalaman terbarunya bersama Yesus kepada sahabatnya. Sehingga sedihlah hati Johan saat itu, dan Johan berdoa dalam hatinya untuk Tuhan memberikan kesempatan kepada Johan untuk bisa menyaksikan atau menceritakan kebaikan Tuhan kepada sahabatnya. Dan singkat cerita, sedang sahabatnya asik menceritakan pengalaman bisnisnya kepada Johan, tiba-tiba sahabatnya ini terhenti bercerita dan tiba-tiba dia terkulai lemas di hadapan Johan dan menangis. Dan Johan pun heran dan mengangkat sahabatnya itu dan berkata, "Sahabatku, apakah kamu sakit?" Tetapi sahabat Johan ini tidak menjawab apapun juga, dan semakin dia menangis. Dan di situ Johan kembali bertanya kepada sahabatnya, "Sahabatku, apakah kamu sakit?" Dan disitulah sahabatnya berkata, "Johan sahabatku, bawa aku pergi dari tempat ini." Dan Johan bertanya kepada sahabatnya, "Kemana aku harus membawa engkau pergi?" Sahabatnya berkata, "Bawa aku ke gerejamu." Johan pun di situ terhentak kaget, dan Johan bertanya kepada sahabatnya, "Bukankah engkau tidak percaya kepada Yesus?" Dan disitulah sahabatnya menceritakan kepada Johan bahwa saat tadi mereka sedang asik bercerita, saat tadi sahabatnya itu sedang asik menceritakan bisnisnya kepada Johan, di situ tiba-tiba sahabatnya melihat salib yang bercahaya sangat terang di depannya, dan disitulah dia terkulai lemas. Tetapi dia begitu berbahagia melihat salib itu. Hanya ada satu hal yang membuat dia sedih sambil menangis, karena setelah melihat salib itu, di situ sahabat Johan seakan merasakan bahwa hidupnya ini penuh dengan dosa. Mengertilah Johan bahwa sahabat ini mendapatkan lawatan Tuhan. Dan disitulah Johan memeluk sahabatnya, dan Johan bertanya kepada sahabatnya, "Maukah engkau menerima Yesus sebagai juru selamatmu?" Dan akhirnya sahabatnya itu hari itu juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 12 ayat 8, Yesus berkata,
Jika engkau menyangkal aku di depan manusia, maka aku juga akan menyangkal engkau di depan Bapakku di sorga. Tapi jika engkau mengakui aku di depan manusia, maka aku juga akan mengakui engkau di depan Bapakku di sorga. Biarlah cerita Johan dan sahabatnya ini memotivasi kita untuk kita saat ini terus menceritakan kebaikan Tuhan kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita. Bahkan saat seperti ini di mana kita tidak bebas berpergian karena ada COVID-19, kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di media-media sosial kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.